Baik, puji Tuhan, selamat siang Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Halo, selamat siang. Apa kabar siang ini? Mungkin lampunya dihidupin, agak gelap di belakangnya. Iya, biar saya tahu siapa yang hadir, siapa yang enggak. Biar enggak ada yang sembunyi, saudara. Supaya saya tahu juga siapa yang ngantuk. Iya, enggak terasa saudara, kita hari ini tanggal 30 Oktober, 2 hari lagi aja kita sudah bulan November ya. Enggak terasa saudara. Tapi ya Tuhan Yesus baik, amin saudara. Tuhan Yesus baik. Saya percaya ada banyak hal yang saudara alami di hidup ini, dan saudara harus mengatakan terima kasih Tuhan. Semua karena Tuhan, semua oleh karena Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bagian dari firman Allah, bahwa sesungguhnya ada banyak hal dalam hidup ini yang bisa kita terima bukan karena hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Jadi kalau itu ternyata hanya pemberian Allah, mau kita kerja sekeras apapun tetap juga nggak dapat, karena itu hanya pemberian. Saya ajak kita melihat firman Tuhan, apa yang saya maksud dengan hasil usaha atau pemberian Allah, itu pertanyaan sebenarnya. Mari kita lihat Alkitab di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Saudara-saudara, kalau saudara baca ayat ini, dari ayat-ayat sebelumnya sebenarnya, ini bicara masalah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Keselamatan kita itu benar-benar pemberian Allah. Bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita. Saudara-saudara, memang ada banyak orang berpikir, masa sih sesimpel itu untuk diselamatkan? Apa sih artinya pemberian Allah? Apakah memang kita nggak harus buat apa-apa, kan gitu ya? Saudara-saudara, kalau dikatakan di sini, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kata iman ini dalam kekristenan, itu iman yang tidak bersifat pasif, tapi iman yang aktif. Artinya begini, iman itu ada beberapa unsur di dalamnya. Yang pertama adalah kesadaran bahwa kita orang berdosa. Itu dulu yang pertama. Kita sadar kita orang berdosa. Dan kemudian kita sadar juga ada Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa. Nah, ketika kita sadar kita berdosa, ada Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa, maka kita datang kepada Tuhan untuk mohon pengampunan dosa. Kita percaya bahwa Tuhan mengampuni kita. Inilah iman. Saudara-saudara, memang untuk mencapai keselamatan yang dikatakan diselamatkan oleh iman, sejarah dalam Alkitab juga mencatat itu bukan hal yang mudah, saudara, orang diselamatkan. Karena Alkitab juga jelas mencatat bahwa upah dosa adalah maut, kematian. Saya ingin ajak saudara untuk melihat firman Tuhan di dalam Taman Eden dulu. Di Taman Eden, Tuhan kan berfirman kepada Adam, Adam, pada saat engkau memakan buah pohon ini, maka kamu akan mati. Pada hari yang sama, kamu makan buah pohon itu, kamu akan mati. Saudara-saudara, itu statement yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam dan akhirnya kepada Hawa. Satu ketika Hawa sedang sendiri, iblis datang bertemu dengan Hawa. Iblis mulai katakan, Hawa, kan Tuhan melarang kan memakan, Tuhan berkatakan semua pohon dalam taman ini nggak boleh kamu makan kan? Nggak boleh kan? Hawa kata, enggak, bukan begitu, semua boleh, kecuali satu yang nggak boleh.
Kalau seandainya ini saya bahasakan dalam dramanya saya. Kemudian iblis katakan, Hawa, kamu tahu nggak kenapa dilarang yang satu itu? Karena kalau kamu makan yang satu itu, kamu jadi seperti Allah. Saya kan korbannya ini. Tuhan itu nggak mau disaingi loh. Loh saudara, kalau baca Alkitab, iblis adalah malaikat yang dibuang dari sorga. Makanya sakit hati sama Tuhan. Nah, saya ini loh, kenapa dibuang dari sorga? Karena saya ingin menyamai Allah. Jadi Allah itu gak mau disaingi. Makanya dia kasih ini gak boleh dimakan. Supaya apa? Karena kalau kamu makan, kamu seperti Allah. Nah saudara-saudara, memang gak dicatat di Alkitab kalimatnya seperti itu. Jangan saudara cari, itu kata saya. Saya coba buat dalam narasi yang supaya kita gampang mengerti. Mengapa sesungguhnya iblis katakan demikian? Karena iblis ingin bukan hanya dia yang gagal, tetapi manusia pertama juga ikut gagal. Dia katakan, Hawa, itu yang terjadi. Kalau kamu makan, kamu jadi seperti Allah. Nah Allah gak suka. Akhirnya Alkitab mencatat Hawa mulai melihat-lihat pohon itu. Lihat-lihat, wah bagus juga ini. Bagus, dipandang-pandang bagus. Kayaknya menarik hati. Akhirnya dia ambil. Pohon itu, buah dari pohon itu dia makan dan dibagi kepada suaminya. Saudara-saudara, orang mengatakan, mengapa iblis masuknya lewat Hawa? Dia tahu perempuan itu kelemahannya di situ. Kalau mulai dipengaruhi, kemudian lihat-lihat dan kemudian menarik, biasanya langsung diambil. Walaupun uang gak cukup. Nangkap maksud saya saudara? Enggak, ini katanya, saudara tahu bedanya pria sama wanita kalau belanja. Kalau pria dari rumah itu dia punya catatan mau beli apa. Kemudian dia kalau pergi ke supermarket saudara, langsung dia tanya, Dek, di mana sabun, odol, sikat gigi? Oh di sana bang. Dia pergi ke sana, ambil, langsung bawa ke kasir, bayar, pulang. Kalau wanita kan enggak, dia mutar dulu lewat sepatu. Kemudian lewat baju, lewat tas, betul enggak? Baru ke tempat odol. Kadang-kadang enggak jadi ke tempat odol, karena berhenti tempat tas, pas ada yang diskon. Kalau udah menarik hati itu, mulai lihat, aduh enggak cukup nih, gimana ceritanya nih, kira-kira gitulah, selanjutnya terserah Anda. Jadi saudara itu yang terjadi. Nah ketika akhirnya Hawa mengambil buah itu, dia bagi sama suaminya, suami pun makan. Gak lama kemudian saudara, Tuhan datang ke Taman Eden. Adam dan Hawa ketakutan, mereka bersembunyi. Waktu Tuhan panggil Adam, Adam di manakah engkau? Apa kata Adam? Aku takut, aku bersembunyi karena aku telanjang. Hah? Siapa yang bilang kau telanjang? Apakah engkau makan dari buah itu? Dia katakan, perempuan itu loh Tuhan. Mulai salahkan perempuan itu. Hawa kan, oh bukan saya, ular itu. Jadi saudara, kalau saudara suka berdalih atau membuang kesalahan pada orang lain, ini bukti yang kuat Anda keturunan Adam. Oke? Semua pernah berdalih kan, beralasan kan? Cari penyelamatan, ilmu penyelamatan. Setuju saudara? Enggak setuju ya? Itu yang terjadi. Saudara, tadi saya katakan di depan, Tuhan katakan pada waktu engkau memakannya engkau akan mati. Kenapa waktu itu Adam enggak mati? Hawa enggak mati? Apa yang Tuhan kerjakan yang membuat Adam dan Hawa akhirnya enggak mati saudara? Tuhan akhirnya mengambil kulit binatang. Tentu kalau kulit binatang diambil, binatangnya pasti dibunuh dulu. Berarti ada nyawa. Tuhan mengizinkan Hawa dan Adam tetap hidup, tapi ada nyawa yang dikorbankan supaya mereka bisa hidup. Nangkap saudara? Jadi dari sejak awal sebetulnya keselamatan itu memang tidak mudah. Harus ada yang dikorbankan supaya kita yang berdosa bisa bebas dari hukuman.
Inilah akhirnya menjadi pola ibadah dalam Alkitab. Dari mulai zaman Adam, anaknya Kain dan Habil juga mulai bawa korban persembahan, sampai kepada Nuh, sampai pada Abraham dan seterusnya. Mereka setiap berdosa harus bawa yang bernyawa dikorbankan. Betul? Ada lembu, ada kambing, ada domba. Sebagai apa? Pengganti dari orang yang berdosa. Jadi sebenarnya keselamatan itu memang bukan hal yang mudah. Tetapi kenapa untuk kita sekarang dikatakan cukup dengan iman? Karena Yesus sudah mati di kayu salib menggantikan kita semua. Kita tinggal beriman, saudara, kepada Dia yang mati bagi kita. Jadi saudara, Tuhan membuat keselamatan itu begitu simpel hari-hari ini. Kita tidak perlu lagi bawa korban ini, korban itu. Karena apa? Karena korban yang sempurna, yaitu Yesus sudah mati di salib bagi saudara, bagi saya. Jadi gak perlu saudara bawa yang bernyawa dikorbankan dan sebagainya. Saudara-saudara, dengan iman. Sekitar 15 tahun yang lalu saudara, saya dipertemukan dengan satu keluarga. Keluarga ini kelihatan agak sedikit gelisah karena punya banyak permasalahan dalam hidupnya, termasuk di bisnis dan sebagainya. Dalam di satu tempat kita makan malam. Setelah ngobrol, saudara, tiba-tiba saya katakan begini. Kenapa saya katakan tiba-tiba? Karena saya tidak pernah merancang untuk mengatakan itu dan belum pernah saya katakan pernyataan itu kepada siapapun. Tapi saya merasa Tuhan kasih sesuatu di mulut saya untuk diucapkan pada dia. Saya katakan begini, sebenarnya hidup ini bisa dibuat simple tapi nyaman. Begitu dengar istilah simple tapi nyaman, dia tanya, maksud Bapak apa? Iya, hidup bisa dibuat simple tapi nyaman. Iya, maksud Bapak apa? Saya bilang begini, kita ini manusia kan punya keterbatasan. Nah, kalau kita punya masalah, itu satu pembuktian bahwa kita menghadapi satu situasi di luar kemampuan kita. Mau kita paksakan pun menyelesaikan, namanya luar kemampuan kita, nggak akan bisa. Nah, disitulah kita perlu Tuhan. Disitulah kita perlu Tuhan. Disitulah kita perlu datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Begitu kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan mengambil alih segala masalah kita. Simple kan? Tapi kita jadi nyaman, saya bilang. Hanya 15 menit saudara kami ngobrol berikutnya. Dan Pak, boleh nggak Bapak pimpin saya? Bagaimana cara seperti Bapak katakan? Kami doa di restoran loh itu saudara. Dan dia katakan, Pak, kok saya jadi lebih tenang ya sekarang? Saya bilang, benar kan? Hidup ini bisa dibuat simple tapi nyaman. Kenapa? Iman kepada Yesus Kristus. Bisa dipahami saudara? Jadi iman kepada Yesus Kristus. Keselamatan bukan kata perbuatan kita, bukan karena usaha sekeras apapun kita lakukan, gak ada artinya saudara. Kalau untuk keselamatan, keselamatan itu adalah kasih karunia dari Allah. Karena apa? Dosa itu selalu berhubungan dengan Tuhan. Kalau berdosa berhubungan dengan Tuhan, berarti penyelesaiannya juga harus pada Tuhan. Saya mau ulangi, tadi pagi saya ada buat satu cerita ya. Ini kembali lagi mau cari korban ini. Tetap juga nggak punya duit. Tadi pagi, coba Santo, saya pinjam uangnya. Itu uang Santo atau uang Wani? Wani 100.000 ya. 100.000, baik. Saya pinjam ya. Saya butuh sekali uang 100.000 ini. Saya butuh sekali. Maklum, saya pendeta sih. Ya, puji Tuhan, punya 100.000. 100.000 ya, oke. Nah, ini Hosana depannya nggak punya duit, dia kasihan saya. Yang tadi worship leader, tadi saya tanya punya duit, enggak katanya. Kasihan saya sama dia. Maka saya ingin berbuat baik sama dia, saya kasih. Yuk, bilang apa? Makasih. Baik saya. Dia bilang makasih, baik dong saya. Itu perbuatan baik nggak? Orang nggak punya duit, saya kasih duit. Perbuatan baik nggak saya? Kasih. Berjalan sehari, seminggu, sebulan, setahun.
Wani berhak nggak nagih ke saya? Mana uang yang 100.000 yang kemarin minjem ke saya? Terus saya bilang, kan saya sudah kasih sama Hosana. Saudara lihat, bagi Hosana saya orang baik, tapi bagi Wani saya orang jahat, betul nggak? Setuju? Kenapa? Saya nggak berutang. Saya ambil uang dari dia, saya kasih sama orang. Bagi Wani, bagi ya, saya baik. Makasih. Dia cerita sama orang, wah pendeta kita baik loh, nggak punya aku dikasih uang 100.000. Ini buktinya, baik cerita sama orang. Tapi di sana, uang aku dikasih sama orang. Artinya apa yang saya katakan begini saudara, kita itu berdosa pada Tuhan. Kita coba bayar dosa dengan berbuat kebaikan ke panti asuhan, kepada orang-orang miskin, kepada orang susah, bangun rumah ibadah. Bagus gak perbuatan itu? Bagus. Tapi dengan Tuhan selesai gak? Enggak. Jadi jangan buat hidup ini jadi rumit saudara. Kembalikan nanti ya. Nanti nagihnya ke saya lagi, saya lupa nanti. Yang tadi dikembalikan belum? Udah. Nah saudara-saudara, jadi saudara-saudara, sering orang merasa sudah berbuat kebaikan untuk keselamatan. Nggak ada hubungan saudara. Membantu orang miskin baik-baik, tapi nggak ada hubungan dengan keselamatan. Karena kalau saudara mau diselamatkan, berarti saudara harus menyelesaikan masalah dosa dengan siapa? Dengan Tuhan. Dan Tuhan, aku berdosa kepada Engkau. Ampuni dosaku. Aku percaya Engkau mati bagi saya. Amin. Nah kalau begitu, apakah tidak boleh berbuat baik? Boleh. Tapi perbuatan baik itu sebenarnya adalah setelah kita diselamatkan sebagai ucapan syukur. Mari kita lihat di ayat yang 10, lihat. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalamnya. Saudara-saudara, saya ingin kita coba pahami ini, buatan Allah dan diciptakan dalam Kristus Yesus. Buatan Allah itu proses keberadaan kita di dunia secara alami, saudara. Kita dibuat oleh Allah. Saudara tahu, hidup kita ini sangat spesial bagi Tuhan. Karena kita ini handmade-nya Tuhan, buatan tangannya Tuhan. Tidak ada orang lain yang sama dengan kita. Mirip sih mungkin banyak. Buktinya saudara, sekarang 7 miliar lebih manusia hidup, tapi sidik jari gak ada yang sama. Makanya kalau saudara buat KTP, buat SIM dan apapun itu yang memerlukan identitas pribadi, sidik jari, betul? Dijamin gak ada yang sama. 7 miliar lebih orang yang masih hidup. Bagaimana sudah mati saudara? Berarti gak sama juga. Kornea mata gak sama. Ini membuktikan saudara sangat spesial dibuat Tuhan. Gak ada yang sama dengan kita. Amin saudara. Jadi sudahlah saudara, jangan mengatakan kenapa saya gak seperti dia ya. Dulu-dulu saudara di televisi para artis suka katakan begini, seandainya Anda dilahirkan kembali, Anda mau dilahirkan sebagai siapa? Ada yang mengatakan, aku mau lahir di istana. Gak pantas Anda di istana. Lebih baik yang sekarang aja katakan, saya bangga dengan yang sekarang ini. Saudara katakan, aduh kenapa saya nggak lahir di Amerika ya, paling tidak kan hidung saya lebih mancung dari sekarang. Saudara, saya ingin katakan, hidung mancung nggak cocok untuk Anda. Yang cocok adalah hidung yang sekarang ini untuk Anda. Desainnya Tuhan kok. Gimana saudara? Saudara jangan berdebat dengan saya, berarti nggak boleh operasi. Jangan ke sana, jangan ke sana. Saya nggak mau masuk di situ saudara. Tapi yang saya ingin katakan, kita ini buatan Allah. Tolong pahami, diri kita ini buatan Allah. Saya buatan Allah, saudara buatan Allah, dibuat dalam kandungan ibu kita lewat tangannya Tuhan. Makanya kita sangat spesial, tidak ada yang sama dengan kita. Itu hebatnya Tuhan saudara, yang menjadikan saudara, yang menjadikan saya. Karena itu saudara, kalau saudara ngaca, kapan berkatakan, woi saya spesial, saya spesial, saya spesial. Jujur saudara, sebenarnya kita lupa dengan wajah kita, betul nggak? Waktu lihat kaca, oh ini rupanya saya gitu kan? Benar nggak? Coba saudara sekarang ini coba membayangkan seperti apa wajah saudara. Pasti saudara samar-samar.
Nggak percaya saudara. Lihat kaca, oh ini saya. Oh ini saya, oh ini saya. Makanya kenapa? Apalagi wanita, sikit-sikit lihat kaca. Sekarang ini saudara udah mulai hebat. Pakai handphone kan? Handphone sih. Karena berarti dia lupa wajahnya. Jadi kalau ada orang suka dikit-dikit lihat kaca, lihat handphone, berarti lagi lupa wajahnya. Saudara-saudara, tapi ini baru proses alami. Mengapa dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus? Inilah proses diselamatkan tadi itu oleh iman. Sebelumnya kita selalu berbuat yang jahat, berbuat yang jahat, berbuat yang jahat. Tapi ketika diciptakan dalam Kristus Yesus, barulah kita bisa melakukan pekerjaan baik. Maka saya katakan berarti pekerjaan baik kita tidak ada hubungannya dengan keselamatan kita. Tapi pekerjaan baik kita adalah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Jadi berbuat baiklah sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Karena itu saudara, orang-orang yang diselamatkan selalu ingin berbuat baik. Kalau sebelumnya selalu ingin berbuat jahat, selalu ingin berbuat jahat, selalu ingin berbuat jahat. Satu ketika ada orang bertanya pada saya begini, Pak, saya bingung, papa saya itu bisa tiba-tiba ninggalin kami 3 bulan, 6 bulan. Tapi anehnya adalah setiap dia pulang, dia pasti menangis mas dan cium kaki mama saya. Dalam hati saya munafik. Tapi setelah itu nanti pergi lagi, tinggalin lagi kami. Dia katakan, papa saya itu munafik ya Pak ya. Saya bilang enggak, dia enggak munafik. Dia enggak munafik. Karena saudara tahu, sejahat-jahatnya manusia, pada waktu tertentu ada kesadarannya timbul. Ada kesadaran yang timbul saudara. Dan ketika dia tersadarkan, maka dia mulai ingat istrinya, dia mulai ingat anak-anaknya, dan dia pulang dan minta ampun. Tetapi dosa begitu kuat dalam dirinya, membuat itu gak bertahan lama. Akhirnya pergi lagi dia, mengikuti maunya dosa. Karena itu saudara, keselamatan itu dalam Yesus, diciptakan dalam Kristus Yesus. Inilah yang mengubah hidup kita. Yang tadinya selalu ingin berbuat yang jahat, tapi begitu diselamatkan, selalu ingin berbuat kebaikan, saudara. Berbuat kebaikan. Kenapa? Karena memang untuk itulah kita dipanggil. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita ini berbuat kebaikan, berbuat kebaikan, berbuat kebaikan. Tapi bukan untuk keselamatan, karena keselamatan itu pemberian Allah. Tapi perbuatan baik itu, karena memang itu panggilan kita untuk berbuat kebaikan. Ada satu pertanyaan yang disampaikan kepada 2 orang. Yang pertama disampaikan pada orang muda. Seorang muda dipanggil. Seandainya engkau tahu umurmu tinggal 1 bulan lagi, apa yang kau lakukan dalam 1 bulan ke depan? Ini pertanyaan yang disampaikan kepada anak muda ini. Anak muda berpikir sejenak, dia katakan, oh saya tahu. Dalam sebulan ke depan, saya akan menikmati apa yang belum saya nikmati. Saya akan memuaskan diriku dengan apa yang belum pernah kurasakan. Sehingga kalau aku mati sudah puas. Karena semuanya sudah kunikmati di hidup ini. Oke. Pertanyaan yang sama diberikan pada seorang orang tua umur 70-an. Pak, seandainya umur Bapak tinggal 1 bulan lagi, apa yang Bapak akan lakukan? Dia berpikir sejenak, dia katakan, oh oke. Yang pertama aku akan mengangkat telepon dan menghubungi semua teman-teman saya atau orang-orang yang pernah kusakiti dan minta maaf kepada mereka. Dan yang kedua, aku akan berbuat kebaikan dan kebaikan dan kebaikan sebanyak yang bisa kulakukan kebaikan. Setidaknya ketika aku mati, ada kebaikan yang kutinggalkan bagi orang-orang di sekitarku. 2 cara yang berbeda. Menurut saudara, cara yang mana yang saudara akan pilih? Ada banyak orang merasa kesempatan berbuat apapun, mau jahat mau apa, yang penting aku menikmati hidup. Itu karena dia belum diciptakan dalam Kristus Yesus.
Tapi kalau orang udah diciptakan dalam Kristus Yesus, dia akan katakan, aku akan berbuat baik. Berbuat baik. Berbuat baik. Setidaknya ada kebaikan yang kutinggalkan bagi orang-orang, supaya aku dikenang sebagai orang baik. Amin, saudara. Perbuatan baik kita itu perlu. Karena itu saudara, selama ada kesempatan, berbuat baiklah, itu kata Alkitab. Berbuat baiklah, berbuat baiklah, berbuat baiklah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.